semuanya, perkenalkan nama saya Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang computing components, processor, memory, the cloud, and more. Materi ini menjelaskan yang pertama ada di inside the case atau X-case. Case itu apa? Nah, case itu adalah isi di dalam laptop atau desktopnya. Di dalam case terdapat komponen utama yang membuat komponen bisa bekerja antara lain motherboard, prosesor atau CPU, seperti desktop lower case, laptop case, smartphone case, dan tablet case. Kemudian, inside the case ini adalah komponen utama pada laptop dan desktop, seperti CPU, motherboard, prosesor, graphics, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, motherboard itu apa? Motherboard itu adalah papan sistem. Motherboard itu bisa disebut dengan papan sistem atau papan sirkuit utama komputer, seperti chip komputer, integrated circuit, dan transistor. Prosesor atau CPU Central Processing Unit adalah menafsirkan dan menjalankan instruksi-instruksi dasar yang mengoperasikan sebuah komputer. Prosesor ini terbagi menjadi the control unit. The control unit ini adalah prosesor yang bertugas mengendalikan dan mengarahkan seluruh operasi komputer. CPU berfungsi seperti otak kecil yang mengatur alur kerja di dalam CPU. Kemudian ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU ini adalah bagian dari prosesor yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Kemudian ada machine cycle. Di dalam mesin cycle ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada phasing. Phasing adalah proses mengambil instruksi program atau data dari memori. Kemudian ada decoding, adalah proses menerjemahkan instruksi tersebut menjadi sinyal yang dapat dipahami komputer. Kemudian ada executing. Executing ini adalah proses menjalankan atau melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan. Kemudian ada storing. Storing ini adalah proses menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Ini bukan ke media penyimpanan ya teman-teman. Kemudian ada register, ada sistem clock dan clock speed atau GHz. Kemudian ada jenis prosesor PC dan mobile atau Intel AMD. Kemudian ada teknologi pendinginan, heatsink atau liquid cooling. Kita masuk ke dalam cloud computing. Cloud computing ini adalah layanan komputasi atau server storage, database, aplikasi, jaringan yang dapat diakses melalui internet tanpa harus melakukan perangkat fisik sendiri. Nah, contoh cloud computing ini ada di Dropbox atau Google Drive yang sering kita pakai, ada Slack, ada Yahoo, dan ada Adobe Creative Cloud. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa accessibility, cost saving, space saving, dan scalability. Accessibility itu gimana sih? Accessibility itu diakses dari mana saja dan kapan saja melalui internet, sehingga memudahkan pengguna bekerja tanpa berada di lokasi tertentu. Kemudian cost saving ini mengurangi biaya karena tidak perlu mengembalikan atau tidak perlu membeli server dan perangkat keras sendiri. Kemudian ada space savings. Tidak perlu menyediakan ruang fisik untuk menyimpan perangkat atau server karena semua data disimpan di pusat data cloud. Kemudian ada scalability atau kapasitas layanan dapat ditambah atau dikurangi dengan mudah sesuai kebutuhan tanpa harus mengganti perangkat atau menambah hardware. Nah, kita masuk ke dalam data representation. Nah, data dalam komputer dipresentasikan menggunakan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Sistem ini menggunakan bit atau binary digit sebagai satuan terkecil data dan byte sebagai kumpulan 8 bit. Kemudian, kita masuk ke dalam memori. Memori adalah komponen penyimpanan yang berfungsi
sebagai menyimpan instruksi dan data agar bisa diakses CPU, dan sebagai berfungsi menyediakan tempat penyimpanan sementara selama program berjalan, dan berfungsi juga sebagai menjaga agar proses komputasi berlangsung cepat dan efisien. Lalu, di dalam memori ini terdapat byte. Byte dan address. Byte ini adalah satuan dasar penyimpanan data. Satu byte itu sama dengan 8 bit. Dan kemudian address adalah setiap byte dalam memori memiliki alamat unik. Alamat inilah yang menggunakan CPU mencari data dengan cepat. Dengan singkatnya, byte adalah kotak penyimpanan kecil, sedangkan address adalah nomor rumah. Nah, jenis-jenis memori ini termasuk ada RAM, yaitu Random Access Memory. RAM ini adalah menyimpan data sementara ketika program berjalan. Contohnya seperti DRAM, Dynamic RAM, dan SRAM atau Static RAM. Kemudian yang kedua ada Cache Memory. Memori sangat cepat yang berada dekat atau di dalam CPU untuk menyimpan data yang sering dipakai agar akses lebih cepat. Kemudian ada ROM atau Read Only Memory, berisi instruksi permanen atau tidak hilang saat mati, atau ROM ini bersifat non-volatile atau data tetap tersimpan. Yang keempat ada flash memory, memori non-volatile seperti USB, SSD, dan kartu SD. Yang terakhir ada CMOS, atau memori kecil yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi sistem seperti jam, tanggal, dan pengaturan BIOS. Di sini saya akan menjelaskan tentang adapter card atau kartu tambahan. Nah, adapter card atau expansion card. Adapter card ini adalah kartu tambahan. Kartu tambahannya adalah perangkat keras yang dipasang pada komputer untuk menambahkan kemampuan atau fungsi baru yang tidak ada pada motherboard stand. Lalu yang kedua ada expansion slot. Expansion slot ini adalah slot khusus di motherboard yang digunakan untuk memasang kartu tambahan. Kemudian ada USB adapter dan plug-in. Selain dipasang di slot motherboard, adapter juga ada yang menggunakan port USB. Nah, di sini saya akan menjelaskan bus atau buzzer system. Bus adalah jalur elektronik di dalam komputer yang digunakan untuk menyiapkan data, instruksi, dan sinyal kontrol antara komponen CPU, memori, dan perangkat lainnya. Kemudian, jenis-jenis bus itu terdiri dari beberapa, yaitu ada sistem atau frontside bus. Ini adalah menghubungkan CPU dengan memori utama atau RAM. Kecepatan bus ini sangat mempengaruhi kinerja komputer. Kemudian ada backside bus. Backside bus ini adalah bus yang menghubungkan CPU dengan chains L2 atau L3. Kemudian ada expansion bus, yaitu menghubungkan CPU atau motherboard dengan perangkat tambahan atau adapter card. Lalu power supply and batteries. Power supply adalah perangkat yang berfungsi mengubah arus listrik AC dari stop kontak menjadi arus DC. Kemudian menyediakan tegangan dan daya yang stabil untuk motherboard, CPU, GPU, hard disk, dan komponen lainnya. Segitu saja presentasi mengenai cloud computing. Jika ada yang salah, saya minta maaf dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.